Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Bangkok Haunted. Hayo kita mulai. Beberapa dus barang pesanan sampai di rumah seorang gadis yang bernama Ji Eub. Tapi ada satu dus yang tidak terdaftar dalam pesanan yang merupakan sebuah drum antik. Dia pun menelpon tim ekspedisi untuk mengecek ulang. Keesokan harinya Ji Eub menelpon orang yang dia panggil Profesor Acorn dan mengatakan dia telah menerima sebuah drum antik berusia kira-kira 70-80 tahun. Profesor pun menjawab banyak buku yang membahas tentang drum antik. Konon katanya para guru memasang tanda pada instrumen untuk keberuntungan. Ji Eub menanyakan tanda ca pada sisi drum dan Profesor mengatakan tidak begitu yakin apakah yang dimaksud adalah cah yang digunakan oleh guru Jang Won Chum yang adalah guru musik terkenal sebelum Perang Dunia Kedua atau bukan. Guru bernama Jang Won mengunjungi kenalannya yang sedang sakit bernama Pat. Pat memesan kepadanya untuk menjaga putrinya yang bernama Poga. Jang Won mengatakan akan menjaganya seperti anak sendiri. Poga pun akhirnya dibawa bersamanya dan diajarkan menari. Seorang anak kecil yang dibungkus dengan kain yang bernama Ginot tampak memperhatikannya. Di momen lain, Ginot memberikan sebuah patung kepada Poga dan pergi. Malamnya, Poga menghampiri dan membawakan makanan untuknya. Kedua anak itu bersahabat. Waktu berlalu dan anak-anak itu sudah tumbuh dewasa. Ginot masih sama dengan penutup kainnya. Di suatu acara sebelum perform, Ginot memberikan sebuah gelang kepada Poga dan menyemangatinya lalu pergi. Selesai acara, Poga dan seorang laki-laki yang bernama Fon tampak saling menatap. Kembali ke masa sekarang, ada sebuah bayangan roh yang mengitari Ji Eub dan menghilang. Ji Eub yang merasa ada seseorang di rumahnya pun mencoba mencari tahu dan bayangan hitam pun lewat di sampingnya. Juga bayangan seorang perempuan yang barusan lewat tanpa dia sadari. Di saat dia membuka sebuah pintu, Ji Eub seakan dibawa ke suatu tempat yang lain dan menyaksikan kejadian masa lalu. Ji Eub yang bingung menjatuhkan pisaunya dan situasi kembali normal. Keesokan harinya, Ji Eub menemui Profesor Acorn dan menanyakan cerita lanjutan tentang Poga dan Fon. Kita kembali ke cerita lalu. Fon mengunjungi rumah guru Jang Won untuk belajar musik, tapi sebenarnya itu cuma modus. Yang benar adalah dia tertarik dengan Poga. Saat itu Poga sedang berbincang-bincang dengan Ginot yang sambil memahat patung. Fong menghampiri mereka dan berkata Fon datang menemui guru dan menanyakan Poga. Poga terlihat senang tapi tidak dengan Ginot. Dia menyudahi pahatannya dan masuk ke dalam. Pakai banting pintu pula, ngambek. Malamnya guru membahas tentang Fon yang mungkin akan cocok dijodohkan dengan Poga. Istrinya berkata agar tidak terburu-buru mengambil keputusan karena mereka baru saja mengenal Fon. Di hari berikutnya, Fon dan Poga tampak bersama sambil mendayung perahu. Ginot yang menyaksikan itu semakin tidak senang. Malamnya seperti biasa, Poga mengantarkan makanan untuknya. Ginot kesal dan berkata tidak mau. Saat dia melepas kain yang menutup kepalanya, Poga menoleh ke arah lain. Ginot berkata, bahkan kau tidak mau melihat wajahku. Kau tunangan dengan laki-laki bodoh itu kan? Poga menjawab, jangan mengatainya bodoh. Ginot terdiam sebentar dan dia memeluk Poga dengan berkata dia tidak ingin menganggap Poga sebagai adiknya. Poga yang kaget segera melepaskan diri dan pergi. Tibalah hari pernikahan Poga dan Fon. Malamnya saat Poga sedang berjalan, Ginot menghampirinya dan berkata dia ingin mengambil gelangnya kembali. Dengan sedih, Poga melepaskan gelang itu dan berkata, baik, tapi ingatlah bahwa aku tidak pernah membencimu dan ingin menjadi adikmu selamanya. Ginot pun memegang tangan Poga dan sejak itu tidak ada lagi yang pernah melihat mereka berdua. Banyak kabar angin yang beredar, mungkin Poga diculik Ginot atau Poga sudah dihabisi Ginot. Kembali ke masa sekarang, Profesor berkata aku yakin menghilangnya Ginot dan Poga berhubungan dengan drum ini. Tapi apapun itu, jika aku jadi kau, aku tidak akan menyimpan drum itu di rumah. Di saat Ji Eub sedang tidur, ada rambut yang super panjang yang mengenainya dan pelan-pelan tertarik ke bawah. Ji Eub terbangun dan melihat sesosok perempuan di depannya. Pintu tiba-tiba terbuka dan perempuan itu berjalan masuk ke ruangan itu disusul oleh Ji Eub. Di sana dia melihat gadis menggunakan pakaian tradisional khas seorang penari Likea. Gadis itu melihat ke arahnya dengan mata tanpa pupil yang berkata Fon. Ji Eub pun terbangun dari mimpinya. Setelah itu Ji Eub berkendara keluar. Vin, suami Ji Eub, pulang ke rumah dan berpikir Ji Eub sedang tidak di rumah. Dia lalu kaget setelah melihat Ji Eub yang sudah memakai pakaian aneh. Ji Eub yang asli sesungguhnya memang masih di luar rumah. Vin menjadi aneh seperti hilang kesadaran sambil berjalan.
Sekilas, Finn terlihat seperti Ginot yang memakai jubah hitam. Ji-eub sampai di rumah dan mendengar suara cemplungan ke air. Ternyata itu Finn dan dia segera menyelamatkannya. Ada sosok hantu perempuan di dalam air yang menatapnya dengan penuh kemarahan. Di atas, Finn berkata ada penari dan drum. Ji-eub segera mengambilkan handuk dan lagi-lagi di dalam rumah tampak ada bayangan putih. Lebih anehnya lagi, pintu tiba-tiba tertutup di saat Ji-eub hendak melangkah keluar. Ji-eub merasa curiga dengan drum itu dan ingin merobeknya. Cerita lalu berpindah ke cerita lalu di mana Ginot yang menginginkan gelangnya kembali. Ternyata di malam itu Ginot dengan sadisnya memotong tangan Poga dan dia pun ambruk. Tangan itu dibawa oleh Ginot ke gubuknya sedangkan Ji-eub menemukan sebuah tangan di dalam drum. Di saat dia membawa tangan itu keluar, sosok gadis hantu itu sudah duduk di depannya. Cerita lalu dibawa kembali di momen lalu di mana warga sekampung sedang mencari Poga dan Ginot. Jasad Poga ternyata ditenggelamkan di dalam sungai. Lalu ada cuplikan di mana Poga memeluk Von dan berkata, "Aku sudah lama mencarimu dan kau harus tinggal bersamaku." Tapi Von seperti tidak sadar dipeluk. Kita loncat ke Ji-eub. Hantu itu memeluknya dan berkata, "Kau tidak mencintaiku lagi, Von." Ji-eub menjatuhkan sepotong tangan yang sudah kering itu dan berjalan keluar lalu tangan itu pun menghilang. Ji-eub tampak mendekati Finn yang sedang tergeletak semalam tapi tampaknya itu bukan Ji-eub karena matanya tak berpupil. Yang gue tangkap dari cerita ini, hantu Poga terus mencari suaminya walaupun sudah beda dunia bahkan di saat Von sudah bereinkarnasi menjadi Ji-eub. Sedangkan Finn reinkarnasi dari Ginot. Makanya dia masih dendam dan mencoba mencelakakan Finn. By the way, ini adalah cerita horor di antara para wanita ini. Lanjut ke cerita kedua. Mayat seorang gadis diletakkan di sebuah tempat. Di tempat lain, seorang gadis bernama Pan tinggal sendiri di apartemen dan suatu hari dia membantu tetangganya yang akan pindah. Mereka sedikit berbincang-bincang. Pan menyinggung pacar tetangganya yang terlihat benar-benar jatuh cinta kepadanya. Tetangganya berkata itu karena dia punya rahasia. Malamnya, di saat Pan bersenang-senang di klub, dan cerita pun pindah ke ruang mayat. Mayat itu didudukkan dan di saat Mong berpaling mengambil sesuatu, mata mayat itu terbuka dan mengagetkannya. Mong pun memutar lampu lilin di depan wajahnya dan mata itu tertutup kembali. Kembali ke klub. Pan mengeluarkan sebotol minyak di toilet dan ternyata itu adalah pemberian tetangganya yang dia sebut sari pemikat. Itulah yang merupakan rahasia yang dimaksud. Dia pun melafalkan mantra sebelum memakainya. Kembali ke kamar mayat. Mong tampak membelek leher mayat itu dan mengambil darahnya yang sudah mengental. Lalu dicampur ke dalam cairan botol yang terlihat sama dengan botol minyak sari pemikat milik Pan. Cerita loncat ke Pan. Dia mengoles minyak itu di tangannya dan menargetkan pria dambaannya yang bernama Chai. Chai tiba-tiba muntah. Dia seperti melihat seorang gadis di belakang mobilnya, tapi setelah dia menoleh, gadis itu hilang. Ternyata Chai yang kena pelet itu sedang menunggu Pan keluar dari pub dan mengikutinya. Luar biasa efek minyak itu. Chai seakan kebelet banget mengejar dan memotong mobil taksi yang ditumpanginya melebihi kebelet hanya untuk mengundang Pan makan malam. Permintaan itu tentu saja disambut baik oleh Pan dan mereka pun berlanjut ke ranjang. Ada sosok ketiga yang bermain bersama di mana tentu saja tidak disadari oleh Pan dan Chai. Habis icip-icip besoknya Chai muntah-muntah dan masuk rumah sakit tapi dokter belum tahu pasti apa penyebabnya. Di hari berikutnya Pan mulai tergoda melihat pria lainnya sewaktu menumpangi perahu. Pria itu tampak biasa saja dan turun di tempat yang mau dia tuju. Itu laki di belakang aja yang lu garep. Halo, pilih-pilih juga kali ya. Sesampainya di rumah, Pan melihat iklan sari pemikat di koran dan tersenyum. Di tempat lain, Mong terus mencari bahan baku untuk meracik minyak mayat. Sewaktu dia bermain-main sedikit dengan mayat gadis itu, tiba-tiba tangannya ditahan oleh mayat tersebut sambil membuka mata. Cerita loncat ke Chai. Dia masih sakit dan keluarganya mengundang seorang biksu untuk mengobatinya. Chai memuntahkan banyak sekali cairan hijau. Keracunan apa sakit mah? Biksu terus mengibasi air suci tapi sayangnya nyawanya juga tidak bisa tertolong. Kembali ke Pan. Akhirnya dia mendapatkan minyak itu dan mulai beraksi. Dia menargetkan pria yang kemarin bertemu di perahu tapi ternyata pria itu sudah punya kekasih. Pan hanya bisa memandangnya dan malamnya lanjut cari mangsa di klub.
Di sana Pan dikenalkan dengan pria bernama Ed, tapi sepertinya dia tidak begitu tertarik dan terus melihat ke tempat lain. Di situ ternyata ada pria kesukaannya. Dia pun langsung meluncur dan mengajaknya ngobrol. Nama pria itu adalah Tim. Pacarnya datang dan mengajaknya joget-joget bareng. Dalam kesempatan itu, Pan menuangkan minyak di minuman Tim. Keesokan harinya, Pan sudah menunggu Tim di perahu dan kali ini berhasil. Pan mendapatkan mangsanya. Setelah itu, Tim keluar untuk membeli sesuatu dan Pan tunggu di kamar. Tiba-tiba selimutnya bergerak seperti ada yang menariknya ke bawah. Ada sesosok yang menimpanya dan di sampingnya tiba-tiba ada bayangan seorang hantu wanita. Makin lama makin banyak hantu yang muncul di sana sedangkan Tim seperti linglung di jalanan. Tim akhirnya tertabrak mobil dan tewas. Pan pun tersadar dan cuplikan yang tadi itu seperti antara ilusi atau nyata. Ponsel Pan berdering dan orang yang menelponnya mengaku Tim. Dia bertanya apakah Pan masih menunggunya, dia akan menemuinya nanti malam. Ed membawakan bunga untuk Pan. Sewaktu dia masuk ke lift, Tim terlihat menahan pintu dan masuk ke dalam bersamanya. Di dalam Ed merasa seperti bau bangkai. Ini apa gue yang bau ya? Dia pun mencium keteknya yang bukan bau bangkai, hanya tetap bau bawang. Ed yang mengunjungi Pan tiba-tiba ambruk di depan pintu. Dia dicangkul oleh hantu Tim. Pan pun segera bersembunyi di toilet. Tim terus mengejar dan berhasil masuk lalu memeluknya. Pan hanya bisa menangis dan berkata tidak. Akhirnya Pan pun mati dan hantu Tim bersamanya dipeti sambil berkata, "Kini kita dapat bersama selamanya. Apa kau senang?" Cerita ketiga. Pertama, seorang wanita ditemukan mati. Kedua, di TKP tidak ditemukan kursi. Korban tidak mati seketika. Dia meronta-ronta dan berjuang untuk hidup. Ketiga, rumah sang korban jauh dari tempat lokasi dia ditemukan. Jadi ada asumsi bahwa ini adalah kasus pembunuhan di mana menurut Nob yang seorang polisi, korban kemungkinan dicekik lalu digantung. Tapi deputi tetap meyakini ini adalah kasus mengakhiri hidup dan berkata analisa Nob tidaklah logis. Nob menemui dokter dan menanyakan tentang hasil otopsi mayat gadis semalam. Dokter berkata masih ngantri tapi Nob memintanya untuk memprioritaskan mayat tersebut. Nob kembali ke kantor dan terus mencari biodata tentang gadis tersebut. Dokter akhirnya menelpon dan memberikan informasi tentang gadis itu yang mati pada tanggal 14. Tapi ada yang aneh dengan mayat gadis ini. Tidak ditemukan patah leher, memar leher, ataupun pembekuan darah. Di sini terlihat bahwa dia mati karena tali yang mengikat di lehernya secara perlahan. Jika dia dibilang mengakhiri hidupnya sendiri, maka seharusnya akan ada lebih banyak kerusakan di sekitar leher karena berat badan akan bertumpu di sana. Nob bermaksud menyelidiki kasus ini sendiri karena meyakini ini sudah jelas korban kejahatan. Di hari acara kematiannya, Nob ke sana dan berdoa untuknya. Nama gadis itu adalah Gunya. Ayahnya meninggal saat dia masih kecil dan ibunya meninggal 10 tahun yang lalu. Menurut kerabatnya, dia tidak ingin tinggal bersama mereka dan memilih menikah dengan suaminya yang bernama Vinay. Sejak kematiannya, Vinay tidak pernah muncul. Nob mencoba mencari tahu keberadaan Vinay, tapi tempat tinggalnya terkunci. Di saat Nob akan pergi, sebuah bayangan tampak mengelilinginya. Menurut kerabat Gunya, jika dia ingin mencari tahu tentang Gunya, mungkin dia bisa menghubungi Piu sambil memberikan kartu namanya. Nob pun menghampiri Piu. Dia pun menceritakan setahu dia, Gunya dan Vinay selalu punya masalah. Gunya selalu menangis ketika menghampiri Piu dan ada luka memar di sekujur tubuhnya. Gunya pernah berkata suaminya menjadi aneh setelah mengalami kecelakaan. Gunya sendiri CLBK dengan mantannya dulu yang bernama In. Akhirnya ketemulah Nob dengan Vinay. Nob langsung pada inti permasalahannya. Dia ingin tahu alasan Vinay selalu memukul istrinya dulu. Vinay mengeluarkan pistol dan menyuruhnya pergi. Nob pun pergi dan menanyakan pelayan warung yang setiap hari mengirimkan makanan untuk Vinay. Menurut pelayan, Vinay itu aneh dan tidak pernah meninggalkan rumahnya. Mungkin dia takut ada yang merampok rumahnya. Nob lalu mengendarai mobil dan tampak ada mobil yang mengikutinya dari belakang. Dia pun menghentikan mobilnya dan turun membawa senjata. 2 orang turun juga dari mobil belakang dan ternyata hanya warga biasa. Pria itu melihat ke dalam mobil yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Menurut pengakuannya, tadi mereka melihat seorang yang duduk di sampingnya dan mencoba membuka pintu. Itulah alasan mereka mengikutinya. Setelah mereka pergi, ternyata benar ada seorang wanita yang duduk di sampingnya yang tentu saja tidak disadari Nob.
Di lain waktu, Nob bertemu dengan In dan menanyakan tentang Gunya. In bercerita saat itu Gunya terluka karena pria yang tidur dengannya telah membohongi lalu pergi, dan In hanya menghiburnya. Setelah itu Gunya menikah dengan tentara tua itu. Tidak lama Gunya menelpon In dan curhat tentang pertengkaran dengan suaminya. Setelah itu dia mendapatkan kabar bahwa Gunya mengakhiri hidup. Nob menyecernya dengan berbagai pertanyaan, tetapi In menegaskan bahwa dia hanya tahu sebatas apa yang sudah dia jawab. Nob kembali melihat berkas-berkas Gunya dan menelpon Dr. Jet. Dia meminta bantuannya dan mereka pergi ke tempat di mana Gunya ditemukan tergantung dulu. Nob berkata dia mendapatkan teguran dari atasannya karena telah mendatangi In yang ternyata In adalah mantu dari seorang deputi. Nob tiba-tiba melihat dupa bekas sembayangan Gunya itu menyala dan asapnya seperti mengarah ke suatu tempat. Dia pun membuka paksa lantai kayu itu dan menemukan sebuah catatan dengan tulisan yang tidak jelas. Seseorang menelpon Nob dan dia pun segera meluncur. Ternyata ada seorang wanita panggilan yang disewa oleh Vinay dan temannya menyuruh Nob untuk segera menyelinap masuk ke rumahnya jika ingin mencari informasi selagi mereka sedang sibuk. Nob mendapatkan gantungan yang berbercak darah dan segera membawanya ke lab. Bercak darah itu menunjukkan hasil darah dari 2 orang. Satunya sudah fix darahnya Gunya dan satunya lagi belum tahu. Tapi 99% darah wanita. Mereka membuka kembali peti Gunya dan melakukan otopsi ulang karena saat itu dokter sedikit terburu-buru dan kurang detail. Dokter berkata dia hamil 3 bulan tapi keguguran. Ada sesuatu yang menusuk hingga ke rahim. Dan menurut penjelasan dokter 4 atau 5 hari sebelum meninggal, dia menggunakan benda padat ini untuk tidak melanjutkan kehamilannya. Jadi darah yang satunya itu sudah pasti darah janinnya. Teman Nob yang bertugas untuk memperhatikan gerak-gerik Vinay memberikan laporan bahwa Vinay sedang membereskan koper yang mungkin mau pergi. Nob pun bergegas ke sana. Surat yang mereka temukan itu akhirnya terbaca dan difaks ulang, sedangkan Nob sampai di rumah Vinay yang langsung menuduhnya telah melakukan pembunuhan. Mereka pun tabok-tabokan di sana dan main cekik-cekikan. Nob mendorong Vinay dan dia tewas karena tidak sengaja tertusuk sesuatu. Dokter menelpon Nob dan memberitahu bahwa bukan Vinay yang menghabisi Gunya. Dia baru saja mendapat fax hasil pembacaan surat yang mereka temukan. Vinay ternyata lumpuh dari pinggang ke bawah sejak setahun yang lalu. Inlah yang melakukannya kepada Gunya. In memaksanya untuk tidak melanjutkan kehamilannya atau dia akan menghabisi mereka berdua. Gunya ingin mempertahankan bayinya. Surat itu membuktikan keterkaitan In dalam kasus ini. Nob segera menemui In dan menodongkan pistol padanya dan melayangkan semua bukti tuduhan kepadanya. In pun mencoba kabur dan dilumpuhkan oleh Nob. Nob sendiri ternyata adalah mantan Gunya dulu dan dia kini membalas dendam untuknya. In dihabisi di tempat dan Nob membuat seolah-olah ini adalah kecelakaan di mana diberitakan In menembak dan mencoba menyerang polisi dan akhirnya polisi terpaksa balik menembaknya dengan alasan mempertahankan diri. Berita mengabarkan seorang polisi berhasil mengungkap sebuah pembunuhan yang ditutup-tutupi. Nob menyembayangi Gunya dan tiba-tiba sebuah berita TV menyiarkan tentang kasus korupsi dan suap yang dilakukan In dan mertuanya dalam pembangunan jalan tol dengan menyertakan rekaman CCTV hotel. Di tanggal 14 sewaktu kematian Gunya, mereka semua sedang berada di hotel untuk merundingkan masalah jalan tol sehingga tidak mungkin bahwa In melakukan pembunuhan. Mereka menginginkan In bersembunyi di luar negeri tapi dia tertembak di TKP. Ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ternyata yang terjadi adalah Gunya mengatur es balok di sana dan menangis mengingat In yang tidak ingin bertanggung jawab dan mengusirnya. Dia pun sengaja menulis sebuah catatan. Sedangkan gantungan baju itu adalah perbuatan Vinay yang sengaja ingin supaya dia keguguran. Nob sendiri adalah mantan yang tidak ingin menerima dia kembali. Akhirnya dia naik ke atas es balok itu dan mengaitkan tali tambang di lehernya. Surat itu terjatuh ke bawah lalu terkena air es yang meleleh, makanya tulisannya agak luntur. Nob akhirnya ditahan dan dibawa pergi sedangkan hantu Gunya hanya melihatnya dari atas. Mereka pun menyudahi cerita ini. Di saat dia membayar bil, 2 temannya itu sudah tidak ada yang sebenarnya itu adalah hantu yang menceritakan kisahnya masing-masing. Tersembunyi sesosok roh di belakang gadis rambut panjang ini yang adalah hantu Poga. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.